Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas tentang pajak penghasilan, yaitu aspek perpajakan, kombinasi badan usaha. Ya, dasar hukum yang digunakan untuk kali ini adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak utama nilai. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang BPHTB. Kemudian ada PP nomor 34 tahun 2016 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Kemudian ada PMK nomor 79 tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan. Dan ada PMK nomor 205 tentang perubahan atas PMK nomor 52 tentang penggabungan, peleburan, dan pemekaran usaha. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang revaluasi aktiva tetap. Untuk definisi dari revaluasi ini adalah penilaian kembali aktiva tetap yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aktiva tetap atau karena rendahnya nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan akibat devaluasi atau sebab-sebab lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya agar dapat melakukan perhitungan penghasilan dan biaya lebih wajar sehingga mencerminkan kemampuan dan nilai perusahaan yang sebenarnya. Oke, kemudian di sini ada beberapa pertimbangan mengapa perusahaan melakukan revaluasi. Yang pertama, meningkatkan nilai perusahaan. Yang kedua, meningkatkan biaya penyusutan aktiva tetap di masa yang akan datang. Kemudian meningkatkan keakuratan perhitungan penghasilan maupun biaya. Dan yang terakhir adalah agar neraca perusahaan menunjukkan posisi kekayaan perusahaan yang sebenarnya. Kemudian ada ketentuan umum terkait evaluasi, yaitu wajib pajak yang berhak melakukan evaluasi adalah wajib pajak badan dalam negeri dan BUT yang telah memenuhi semua kewajiban perpajakannya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya revaluasi. Kemudian jenis aktiva tetap apa saja yang dapat dinilai kembali? Yang dapat dinilai kembali adalah seluruh aktiva tetap berwujud, termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan. Kemudian bagaimana cara revaluasi? Caranya adalah yang pertama dengan mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dan yang kedua adalah penilaian kembali aktiva tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap yang ditetapkan oleh jasa penilai yang memperoleh izin dari pemerintah. Kemudian perlakuan pajak atas selisih lebih revaluasi. Jadi apabila nanti dalam revaluasi ada selisih lebih ya dari penilaian kembali aktiva tetap, dikenakan PPh yang bersifat final sebesar 10%. Dalam hal perusahaan melakukan pengalihan aktiva, maka atas selisih lebih dari penilaian kembali, apabila nilai tersebut di atas nilai sisa buku fiskal semula, maka dikenakan tambahan pajak penghasilan yang bersifat final dan tarif tertinggi dari pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri berlaku pada saat penilaian kembali dikurangi 10%. Kemudian ini ada contoh kasus ya. Jadi misalnya nih, dari PT Wika melakukan penilaian kembali aktiva tetap golongan 2. Nilai buku fiskal dari aktiva yang dinilai kembali pada 31 Desember adalah 100 juta. Kemudian nilai pasar aktiva tersebut adalah 175 juta. Besarnya PPh atas selisih penilaian kembali tersebut adalah sebesar, jadi kita hitung dulu ya selisih ya. Jadi selisih itu dari nilai wajar aktiva atau nilai pasarnya kita kurangi dengan nilai buku. Nilai bukunya adalah 100 juta. Jadi terdapat selisih dari penilaian kembali sebesar 75 juta. Nah, atas selisih tersebut baru kita kalikan dengan 10%. Sehingga PPh atas selisih penilaian kembali aktiva tetap adalah 7.500.000 dan ini bersifat final. Kemudian kombinasi badan usaha, yaitu
Penyatuan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi dengan cara suatu perusahaan menyatukan perusahaan lain atau memperoleh kendali atas aktiva dan operasi perusahaan lain. Kemudian, penggabungan usaha dapat berupa pembelian saham suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau pembelian aktiva neto suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Kondisi ini adalah latar belakangnya kenapa perusahaan ingin menggabungkan perusahaannya. Yang pertama, mendapatkan kendali atas perusahaan tersebut. Yang kedua, memastikan pasokan bahan baku atau produksi lain. Yang ketiga, memastikan output produksi bagi pelanggan. Yang keempat, ini bisa memperbesar atau memperkecil ukuran perusahaan atau skala ekonomis. Kemudian yang kelima, untuk mengurangi tingkat persaingan. Dan yang keenam, untuk mendiversifikasi usaha. Dan yang terakhir, untuk mengurangi risiko. Kemudian ini ada bentuk-bentuk kombinasi usaha. Ada tiga. Yang pertama ada merger, konsolidasi, dan akuisisi. Nah, untuk merger ini penggabungan usaha dengan cara satu perusahaan pembeli atau perusahaan lain yang mana perusahaan tersebut tidak berubah nama atau dengan kata lain memakai perusahaan yang membeli atau yang dibeli. Kemudian untuk konsolidasi yaitu penggabungan usaha bentuk lain dari merger di mana perusahaan yang bergabung tersebut membentuk nama atau perusahaan baru. Kemudian untuk akuisisi yaitu penggabungan usaha dengan cara membeli sebagian besar saham atau seluruh saham perusahaan lain untuk memperoleh hak kendali atau controlling interest. Nah, ini ilustrasinya ya. Kalau merger di sini misalnya PTA dan PTB merger bisa menggunakan nama PTA atau menggunakan nama PTB. Kemudian untuk konsolidasi dari sini ini misalnya ada PTA dan PTB itu bergabung membentuk satu perusahaan baru yaitu PTC. Kemudian untuk akuisisi ini dengan membeli keseluruhan saham ya atau sebagian besar saham hingga atau memiliki controlling interest. Kemudian di sini ada metode untuk penyatuan kepentingan atau pooling of interest. Nah, di sini metode ini memandang bahwa penggabungan usaha sebagai penyatuan pemilikan antara dua atau lebih perusahaan. Perusahaan pengambil alih aktiva dan kewajiban sebesar nilai bukunya. Kemudian menggunakan metode pembelian atau purchase. Metode ini memandang penggabungan usaha sebagai pembelian perusahaan yang sama, halnya dengan pembelian sekelompok aktiva. Seluruh aktiva dan kewajiban perusahaan yang dibeli atau dicatat berdasarkan nilai wajar. Ya, ini penjelasan lebih lanjut tentang metode pooling of interest. Jadi, semua aktiva dan kewajiban milik perusahaan yang bergabung dinilai pada nilai buku saat diadakannya penggabungan. Kemudian besarnya nilai investasi atau biaya perolehan pada perusahaan yang bergabung sebesar jumlah modal perusahaan yang digabung atau sebesar aktiva bersih perusahaan yang digabung. Kemudian, bila terjadi selisih antara jumlah yang dibukukan sebagai modal saham yang diterbitkan ditambah kompensasi pembelian lainnya dalam bentuk kas maupun dalam bentuk aktiva lainnya dengan jumlah aktiva bersih yang diperoleh, maka harus diadakannya penyesuaian terhadap modal perusahaan yang akan digabung. Kemudian laporan keuangan gabungan adalah penjumlahan dari laporan keuangan milik perusahaan yang bergabung. Kemudian ada metode purchase. Nah, metode purchase ini menyesuaikan nilai aktiva dan kewajiban milik perusahaan yang akan digabung sebesar nilai wajarnya. Mencatat transaksi penggabungan sebesar nilai investasinya atau biaya perolehan. Jika pengakuisisi mengeluarkan saham, maka nilai wajar saham tersebut
sebesar harga pasar pada tanggal transaksi penggabungan. Nah, bila harga pasar tidak dapat digunakan sebagai indikator, maka diestimasi secara proporsional. Itu perusahaan pengakuisisi atau yang diakuisisi, sebagaimana yang dapat ditentukan. Kemudian membuat jurnal kepemilikan aktiva dan kewajiban dari perusahaan yang digabung. Apabila terjadi selisih antara nilai investasi dengan aktiva bersih yang diterima perusahaan pengakuisisi, maka selisih tersebut dicatat dalam rekening goodwill pada kelompok aktiva. Kemudian membuat neraca penggabungan pada pembukuan perusahaan penggabung. Oke, next. Ya, ini ilustrasi metode nilai buku. Jadi misalnya di sini ada laporan posisi keuangan untuk PTA dan di sini ada laporan posisi keuangan untuk PTB. Di PTA aset lancar dicatat sebesar 8, di PTB aset lancar dicatat sebesar 2. Maka untuk laporan posisi keuangan PTAP digabung, dicatat aset lancar sebesar 10. Dan seterusnya ya, untuk aset tetap juga sama, kita gabung. Kemudian untuk kewajiban juga sama, kita gabung, modal sama. Sehingga total aset dan total ekuitas nanti jumlahnya sama, yaitu penggabungan dari PTA dan PTB. Selanjutnya untuk metode nilai pasar. Nah, metode nilai pasar ini meskipun kita melakukan penggabungan ya, tapi harus dinilai kembali sesuai dengan nilai pasar. Jadi contohnya di sini aset lancar untuk PTA dinilai dengan 8, untuk PTB aset lancar dinilai 2. Tapi untuk laporan posisi keuangan PTAP di sini adalah 14 ya. Jadi ada keterangan tambahan ya di sini. Keterangan tambahan PTA meminjam uang di bank sebesar 18 untuk membayar total aset di PTB sehingga aset PTB ditaksir 14. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kita tambahkan informasi-informasi lainnya sehingga menghasilkan nilai yang lebih akurat untuk PTAP. Kemudian untuk ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak menggunakan nilai pasar atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambil alihan usaha. Untuk kepentingan perpajakan, wajib pajak dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambil alihan usaha setelah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak. Wajib pajak yang melakukan pengalihan atau menerima pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambil alihan usaha dengan menggunakan nilai buku wajib memenuhi syarat sebagai berikut. Jadi ada syarat-syaratnya. Yang pertama, menggunakan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 6 bulan setelah tanggal efektif penggabungan, peleburan, atau pengambil alihan usaha dilakukan dengan melampirkan alasan dan tujuan melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambil alihan usaha. Yang kedua, yaitu memenuhi persyaratan tujuan bisnis. Dan yang terakhir, memperoleh surat keterangan fiskal dari Direktorat Jenderal Pajak untuk tiap wajib pajak dalam negeri dan BUT yang terkait. Oke, di sini ada ketentuan lanjutan ya, yaitu wajib pajak yang menerima harta dengan menggunakan nilai buku tidak boleh mengkompensasikan kerugian atau kerugian dari wajib pajak badan, BUT, atau badan hukum yang didirikan atau bertempat kedudukan di luar negeri yang mengalihkan harta dalam rangka penggabungan, perbulan, dan pengambil alihan usaha. Dalam hal penggabungan, peleburan, atau pengambil alihan usaha dilakukan dalam tahun pajak berjalan, jumlah angsuran pajak penghasilan pasal 25 dari wajib pajak yang menerima harta setelah penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan usaha tidak lebih kecil dari penjumlahan angsuran pajak penghasilan PPh pasal 25 dari seluruh wajib pajak yang terkait sebelum penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan usaha.
Pelunasan pajak penghasilan tahun pajak berjalan melalui pembayaran, pemotongan, dan atau pemungutan pajak penghasilan sebelum dilakukannya penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambil alihan usaha dari wajib pajak badan dalam negeri dan BUT yang mengalihkan harta dapat dipindahkan menjadi pelunasan pajak penghasilan tahun berjalan dari wajib pajak yang menerima atau menerima pengalihan. Ini ya aspek pajak penghasilan, aspek perpajakannya di sini bisa meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan biaya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Sini ya, ini aspek perpajakan untuk pajak penghasilan. Untuk PP Badan, ini berdasarkan pasal 4 ayat 1 huruf B, butir 3 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008, atas keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta, termasuk keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, dan atau reorganisasi dengan nama dan dalam apapun merupakan objek PPh. Kemudian PPh final ini berdasarkan pasal 1 ayat 1 huruf A PP 34 tahun 2016, besarnya pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan adalah sebesar 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan bangunan berupa rumah sederhana atau rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Kemudian untuk pajak pertama nilai, ini berdasarkan pasal 1A ayat 2 huruf D Undang-Undang nomor 42 tahun 2009, tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak adalah pengalihan barang kena pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah pengusaha kena pajak. Kemudian penyerahan dalam rangka penggabungan, pemekaran, dan pemecahan pengambilan alihan usaha ini tidak terutang PPN. Tidak terutang PPN. Kemudian untuk BPHTB ini berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 21 tentang biaya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan atau BPHTB, bahwa pihak yang menerima hak atas tanah dan atau bangunan akan terutang BPHTB sebesar 5% dari nilai perolehan objek pajak. Sini ya, di sini ada contoh kasus. Sini ada pada bulan Maret tahun 2008, PT Astra atau pihak pertama melakukan penggabungan usaha dengan PT Adaro. Pihak kedua, berikut merupakan informasi terkait dari kegiatan penggabungan PT Astra dan PT Adaro. Jadi di sini ada nilai pasar dan nilai buku aset tetap PT Adaro masing-masing adalah 7.500.000 dan 5.600.000. Sini ada perinciannya ya. Kemudian untuk angsuran PP 25 PT Adaro yang sudah dibayar dalam berjalan adalah 55 juta. Kemudian di sini ada informasi lain terkait pemotongan dan pemungutan pajak PT Adaro dan sisa rugi fiskal PT Adaro. Oke. Nah, sekarang silakan kerjakan dan jelaskan bagaimana konsekuensi pajak terkait di proses penggabungan usaha baik menggunakan nilai buku maupun nilai pasar. Oke, silakan dikerjakan. Oke, sekian untuk hari ini. Silakan dikerjakan latihan soalnya. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.